Sesudah kita membuat data dari file variable, di situ kita klik OK. Ini yang kedua kita isi dengan X, kita isi dengan Y, dan pada label kita isi dengan sini kita nolkan desimalnya, ini kita isi dengan jumlah. Lalu kita akan masukkan ke data view dan pilih analysis, lalu pilih ke description statistik dan pilih export. Sini kita masuk ke menu data view. Di situ kita masuk ke menu analysis, pilih description statistik dan pilih ke export. Sini untuk buah kita masukkan ke description list, untuk buah kita masukkan ke factor list, untuk jumlah kita masukkan dependent list. Kita klik plot, setelah muncul ada data explore plot pada kolom normality di plot with detached. Oke. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas test of normality. Contoh signifikannya di 0,463 dan kurang 0,05. Dapat dikatakan angka berdistribusi normal. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat untuk menguji normality. Kita buka ke menu analis untuk mengkompres means pada one way ANOVA. Kita masuk ke analis, ke compress mean, dan pilih ke one way ANOVA. Untuk buah kita masukkan ke faktor, untuk jumlah kita masukkan ke dependent list. Lalu kita masuk ke menu post hoc, kita checklist pada 2K option. Kita masuk ke descriptive, homogeneity, dan variant test. Ini klik continue, klik OK. Dan di sini akan ada descriptive dan test of homogeneity of variance dan ANOVA. Dari berdasarkan output di deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari ke-6 jumlah buah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada nangka penjualan, rata-rata penjualan nangka sebesar 15,67, rata-rata penjualan semangka di 13,50 dan pisang di rata-rata 15,25, pepaya di 12,00 dan di alpukat rata-ratanya di 15,67, anggur rata-rata penjualannya di 15,00. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi buah nangka dan buah alpukat sebesar 15,67. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai signifikan sebesar 0,773 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata ke-6 jumlah buah tersebut sama secara signifikan. Nah, ini bisa dilihat di sini hasilnya. Dari hasil deskriptifnya yaitu dengan hasil segini, dan untuk test of homogeneity of variance-nya kita dapat nilai segini, dan untuk ANOVA-nya dengan nilai segini. Pertama, kita harus memasukkan hasil pendidikan minat. Labelnya juga hasil belajar akuntansi, jenjang pendidikan minat belajar akuntansi. Value-nya yaitu caranya seperti ini. Contohnya tuh 1, value-nya 1, labelnya ini SMK. Terus tekan add, akan muncul seperti ini dan seterusnya dari 1, 2, 3. Tekan OK. Dan untuk yang minat belajarnya sama seperti yang sebelumnya, labelnya ini tidak setuju dan seterusnya. Apabila sudah selesai, tekan OK. Data view, angka dari 4363 hasilnya dari Excel
seperti ini, Excelnya 4363 dan seterusnya dari SMK, SMA dan perguruan tinggi. Yang pendidikannya dari sini, kode jenjang pendidikannya dari minat belajar akuntansi dari sini, dari yang atau test of normality yaitu analis Univi, tekan save channel ini, continue. Variabel yang baru yaitu ini, cari bagaimana cara untuk normalitasnya, yaitu disk export. Standar ini dimasukkan tekan plot listnya normality, continue. Ya, nah, bentuknya akan seperti ini. Dasar pengambilan keputusan normalitasnya 1. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sama seperti ini, hasil dari test of normality dari signifikannya 0,571, artinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Maka syarat untuk uji normalitasnya sudah terpenuhi. Two-way ANOVA dalam uji homogenitas. Saya telah menyiapkan beberapa output, yaitu output pertama, between subject factor. Dalam output ini, tampak variabel jenjang pendidikan terdapat 3 level kategori. Sedangkan, variabel minat belajar akuntansi terdapat 2 level kategori. Sekarang kita masuk ke output yang kedua, descriptive statistic. Hasil belajar akuntansi berdasarkan jenis pendidikan dan minat pelajar akuntansi. Contoh, saya kasih di sini ada 2 contoh. Yang pertama itu nilai rata-rata hasil belajar akuntansi SMK tidak setuju adalah sebesar 4,33. Itu contoh yang pertama. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah nilai rata-rata hasil belajar akuntansi SMK yang setuju adalah 5. Itu contoh yang sudah saya berikan untuk output kedua. Sekarang kita akan masuk 3. Levens Test of Equity of Error Variance. Berdasarkan output SPSS ini, diperoleh nilai sigma sebesar 0,818 lebih besar dari 0,05. Maka, dapat kita simpulkan bahwa varian-variabel hasil belajar akuntansi adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Nah, untuk output yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ali. Terima kasih. Sebagai berikut, yaitu pertamanya analis general model unity ini, yaitu please save. 4, yaitu test between subject efektif adalah jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan dari hasil belajar akuntansi berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilainya lebih tinggi 0,05, maka tidak ada perbedaan dari hasil belajar akuntansi berdasarkan variabel faktorial. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasil pendidikan 0,539 berarti lebih gede dari 0,05, maka tidak ada perbedaan dari hasil pendidikannya. Yang kedua, berdasarkan minat, berarti 0,389 lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan tidak ada perbedaan dari hasil berdasarkan minat. Yang terakhir yaitu 0,252 berarti dapat disimpulkan 0,252 lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada interaksi dari berdasarkan pendidikan dan minat.